Halo sahabat Sopas Gopres, salam jumpa kembali dalam video pembelajaran matematika kelas 9 pada pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang kelima ini kita akan belajar materi memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi ada perkalian dua angka, namun perkalian tersebut kita pangkatkan. Seperti biasa, sebelum kita menemukan rumus atau mengetahui rumusnya seperti apa, kita harus sama-sama menemukannya melalui contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, mari kita amati tabel berikut. Di sini ada bentuk pemangkatan pada perkalian bilangan. Ada contoh di sini 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 3 pangkat 3 artinya 2 kali 3 kita kalikan sebanyak 3 kali. Karena di sini pangkat atau eksponennya adalah 3. Jadi 2 kali 3 sebanyak 3 kali. Jadi bentuk perkalian berulangnya adalah 2 kali 3 2 kali 3, ini ada tanda kali di sini, kemudian 2 kali 3. Jadi 2 kali 3-nya sebanyak 1, 2, 3, karena pangkatnya adalah 3. Oke, sekarang kita kumpulkan angka-angka yang sama, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Jadi ini sama dengan 2 kali 2 kali 2. Karena 2 ada 3 kali. Begitu juga dengan 3. 3 juga sebanyak 3 kali. Oke. Sehingga ini kalau kita pisahkan ya, 3 kali 3 kali 3. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan 2 kali 2 kali 2. Di sini 2-nya sebanyak 3. Berarti ini adalah 2 pangkat 3. Karena 2 kalinya sebanyak 3 kali. Jadi 2 pangkat 3. Kita kalikan dengan 3 kali 3 kali 3. Di sini juga 3 sebanyak 3. Itu untuk yang pertama. Jadi 2 kali 3 pangkat 3, bentuk perpangkatannya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Sekarang kita lanjut ke tabel yang ketiga. Masih dengan bentuk soal yang sama, tapi di sini bentuknya adalah variabel. Jadi perpangkatan itu tidak selamanya angka-angka, bisa juga variabel atau kata lainnya huruf atau peubah. Di sini ada B kali Y pangkat 2. Sama seperti angka, variabel pun demikian. Kalau B kali Y pangkat 2, berarti B kali Y-nya kita kalikan sebanyak 2 kali karena pangkatnya ada 2. Pangkat atau eksponennya adalah 2. Sehingga B kali Y tadi kita kalikan sebanyak 2 kali. Sekarang kita pisahkan yang variabelnya sama atau yang hurufnya sama. B kali B. Kemudian Y kali Y. B ada 2, sudah kita kumpulkan. Y yang ada 2 juga sudah kita kumpulkan. Sekarang kita ubah ke perpangkatan. Jadi B kali B. Kalau kita ubah ke bentuk pangkat artinya B pangkat 2 karena B-nya sebanyak 2. Dikalikan dengan Y kali Y. Y-nya juga sebanyak 2 sehingga Y pangkat 2. Jadi B kali Y pangkat 2, bentuk perpangkatannya adalah B pangkat 2 kali Y pangkat 2. Dari tabel 1, 2, dan 3 yang sudah kita bahas sebelumnya,
Sekarang coba kita simpulkan. Kita lihat. Bentuk pemangkatan pada perkaliannya adalah 2 kali 3 pangkat 3. Setelah kita jabarkan atau kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang, bentuk perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Begitu juga dengan yang kedua tadi, 2 kali 5 pangkat 4. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan, artinya 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Jadi baik 2 maupun 5 sama-sama dipangkatkan dengan 4. Begitu juga yang di atas 2 atau 3 sama-sama dipangkatkan dengan 3. Kemudian yang terakhir tadi variabel B kali Y pangkat 2. Kalau kita ubah ke dalam bentuk perpangkatan jadinya B pangkat 2 dikali Y pangkat 2. Jadi baik B maupun Y sama-sama kita pangkatkan dengan 2. Jadi secara umum dapat kita simpulkan atau rumusnya ini. Rumus atau sifatnya. Sifat dari pemangkatan pada perkalian bilangan. A kali B pangkat M. Seperti contoh ini 2 kali 3 pangkat 3. A-nya 2, B-nya 3, M-nya 3. Dapat kita ubah menjadi A kali B pangkat M. Berarti A pangkat M, B juga dipangkatkan dengan M. A pangkat M kali B pangkat M. Ini adalah sifatnya yang kalian harus ingat. A dipangkatkan M, B juga harus dipangkatkan dengan M. Agar lebih memahami penjelasan yang tadi, beberapa tabel tadi, sekarang coba kita sama-sama kerjakan contoh soal berikut. Ada 4 di sini. Yang pertama 2 kali 3 pangkat 3. Kita kembali ke sifat yang tadi. Kalau A kali B pangkat M itu artinya A pangkat M kali B juga pangkat M. 2 kali 3 pangkat 3. Jawabannya adalah 2 pangkat 3. M di sini kan adalah 3 dikali 3 juga dipangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 kan artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 3 adalah 27. Sehingga 8 dikali 27 sama dengan 216. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. 3 kali 7 pangkat 4. Kembali ke sifat yang tadi. A kali B pangkat M berarti A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan dengan M. Sehingga ini menjadi 3 dipangkatkan 4, 3 dipangkatkan 4 dikali 7 juga dipangkatkan dengan 4. Oke. Kemudian yang nomor 3. N kali Y pangkat 2. Ada variabel di sini. Sama, berarti ini juga N pangkat 2 dikalikan dengan Y pangkat 2. Ke soal yang nomor 4. 6 kali T pangkat 3. Berarti 6 pangkat 3 dikali T juga pangkat 3. Kita tambah lagi satu contoh soal yang pecahan. Setengah kali 1/4 atau 1/2 kali 1/4 pangkat 2. Sama, walaupun di sini bentuknya pecahan, berarti A-nya adalah 1/2 dan B-nya adalah 1/4. Jadi di sini 1/2 kita pangkatkan dengan 2, kemudian dikali dengan 1/4 juga dipangkatkan dengan 2. Untuk hasilnya berarti 1/2
pangkat 2 adalah 1/2 kali 1/2. Kemudian 1/4 pangkat 2 berarti 1/4 dikali 1/4. Ini sama dengan 1 kali 1 kali 1 adalah 1, 2 kali 2 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64. Seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1/64. Dari pembahasan mulai dari materi sampai ke contoh soal, ayo kita simpulkan bersama materi yang sudah kita dapatkan hari ini. Ada sifat yang tadi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Ini yang harus kalian ingat. Termasuk dengan beberapa sifat yang sudah kita pelajari pada 4 pertemuan sebelumnya. Karena kadang dalam satu soal itu penyelesaiannya bisa menggunakan beberapa sifat, bisa 2 atau 3 sifat. Jadi tidak terpaku pada satu sifat saja, tergantung kebutuhan dari soal tersebut. Jadi semua sifat itu wajib kalian kuasai. Sekian pembelajaran untuk pertemuan yang kelima. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.